Baik pemirsa, kami juga akan berikan kepada Anda data fakta bagaimana hasil survei dari lembaga survei mengenai nama-nama yang berpotensi terpilih oleh baik itu Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka. Terutama survei ini berlaku ataupun juga dilakukan di Jawa Timur. Kita akan lihat peta elektoral di Jawa Timur seperti apa. Nah, siapa yang paling pantas sebagai cawapres Prabowo Subianto? Itu pertanyaannya. Ternyata ada 22,7% yang berpendapat bahwa Erick Thohir lah yang pantas mendampingi Pak Prabowo. Selanjutnya 20,6% di peringkat 2 ini mengatakan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang saat ini juga menjadi Gubernur Jawa Timur yang pantas menjadi pendamping Pak Prabowo. Kemudian ada Gibran Rakabuming Raka ternyata masuk ke dalam daftar 5 nama favorit dari pemilih di Jawa Timur. Kemudian juga ada Caimin Mohaimin Iskandar 4,4% masih ini dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo walaupun saat ini sudah berpindah koalisi, bukan lagi anggota dari Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga ada Airlangga Hartarto, ternyata masih juga ada yang menyuarakan bahwa Ketum Golkar ini pantas untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. 4,4% juga suaranya. Nah, kita lihat. Kalau pertanyaannya kemudian diganti, menurut Anda, menurut kalian siapa yang paling pantas sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Ini sama, lokasinya survei ini diadakan juga di Jawa Timur. Ternyata 20,1% ini juga sama posisi teratasnya memberikan suaranya untuk Pak Erick Thohir. Kemudian yang kedua juga Ibu Khofifah Indar Parawansa. Perbedaannya adalah yang ketiga ini ditempati Ridwan Kamil. Ridwan Kamil namanya tidak ada pada saat tadi ditanyakan siapa yang pantas mendampingi Pak Prabowo. Ridwan Kamil kalau kita tahu saat ini juga ada di Partai Golkar yang sejatinya adalah partai pendukung Prabowo Subianto. Di bawahnya juga ada Sandiaga Uno, kemudian juga ada Mas AHY. Agus Harimurti Yudhoyono dengan partainya yang memang Demokrat yang baru saja bergabung untuk bisa mendukung Pak Prabowo memenangkan pemilu 2024 ini. Kita sudah lihat gambarannya, nanti mungkin Bang Kodari bisa berikan analisa, bisa berikan ulasan. Tapi saya juga ingin tanya Mbak Ria, yang dikatakan oleh Bang Kodari, mungkin nggak kemudian Pak Ganjar ini melirik atau setidaknya mungkin PDIP, Bu Mega juga, jika keputusan MK itu keluar melirik Mas Gibran untuk bisa mendampingi Pak Ganjar? Kita nggak usah berandai-andai. Kita tunggu dan hargai. Kan, sabar dan tawakal kan? Ya, gini, kalau namanya sudah ada dalam tahapan proses hukum, ya kita hargai, kita tunggu apa keputusan hukum. Sabar dan tawakal. Jadi nggak usah berandai-andai. Kalau saya mungkin lebih baik seperti, tapi kalau Bang Hudori mau ngomong dari A sampai Z, mau bilang apapun, ya kita maklumin. Nah, Bang Hudori ini ibarat kata kan nggak ada lampu merahnya. Kalau beliau bilang saya lampu hijau terus Mbak Ria. Ya. Sama lampu kuning. Sama lampu kuning. Jadi beliau mau ngomong apa aja, beliau bebas merdeka. Ya kan? Kalau misalnya saya tentu kembali lagi, apapun juga keputusan cawapres itu tetap kita dari PDI Perjuangan itu adalah keputusan dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Yeah. Beliau sudah diberikan hak prerogatif oleh Kongres PDI Perjuangan dan kita sangat paham betul bahwa Ibu Mega tentu seperti yang kita sudah pahami beberapa waktu terakhir berkonsultasi dengan Pak Jokowi juga berunding dengan Pak Jokowi dengan ketua umum partai pengusung ya. Jadi kemudian nanti pada saat yang tepat baru beliau akan menyampaikan keputusan. Baik, Bang Kodari, sebenarnya apa sih dampaknya dari keputusan MK ini jika kemudian memutuskan memang bisa ternyata? Iya, keputusannya besar sekali ya. Memang kalau di survei tadi angkanya belum setinggi Erick Thohir atau Khofifah misalnya. Tapi survei ini kan adalah potret pada saat ini. Ya, potret ke depan itu bisa berbeda dengan potret pada hari ini. Kalau istilah saya itu elektabilitas manifest dan elektabilitas yang potensial, begitu. Jadi kalau bicara elektabilitas yang sudah manifest, maka yang paling tinggi kalau di Jawa Timur ya, itu adalah Erick Thohir. Baik untuk tadi kita lihat untuk Ganjar maupun untuk Prabowo. Begitu. Jadi Pak Erick ini sebetulnya menarik bagi dua-duanya karena elektabilitasnya paling tinggi. Nah, tetapi dengan asumsi bahwa Gibran bisa maju dan dengan asumsi bahwa survei ini dilaksanakan ketika keputusan MK belum keluar, maka bukan mustahil Gibran itu bisa melesat. Pengalaman saya, kalau kepuasan kepada orang tua tinggi, maka kemudian kemungkinan elektabilitas atau pilihan kepada anak juga besar gitu.
Bahkan kalau Gibran, dia potensi pengaruhnya bukan cuma di Jawa Timur, tetapi juga sampai ke Jawa Tengah begitu. Tentu saja kalau Gibran maju sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo, Mas Ganjar kan nggak mau ambil resiko bahwa suaranya yang di Jawa Tengah, basisnya di Jawa Tengah itu akan kesedot oleh Gibran, oleh variabel Gibran begitu. Nah sebaliknya bagi Ganjar, kalau misalnya, nanti daripada disedot, saya gandeng aja gitu. Sekalian memperkuat suara Pak Jokowi, suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, maupun bahkan se-Indonesia, karena tadi kolam suaranya Pak Jokowi itu 80%. Tetapi balik lagi saya bilang, kalau misalnya Ganjar Gibran, Pak Prabowo pasti mikir berat ini istilah teman-teman di dunia politik itu hitungannya bukan aljabar lagi nih, bukan aritmetika tetapi kalkulus gitu. Nah kalau sudah kalkulus gitu ya, yang rasanya nggak mungkin itu bisa terjadi. Oh ini berat banget nih, Mas Ganjar populer, Gibran potensi popularitasnya juga tinggi. Terjadilah hal yang nggak mungkin. Prabowo maju, dia gandeng juga yang populer juga, yaitu Anies Baswedan gitu. Anies mungkin juga sekarang sudah jalan dengan Caimin, tetapi begitu lihat Ganjar Gibran, waduh, gawat juga ini gara-gara begitu. Ya udah, saya gabungan juga dengan yang kuat yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau ini yang terjadi, waduh, saya juga harus mikir-mikir nih. Karena ini kalkulusnya baru bab 1 nih, nanti bab 2-nya. Terus terang saya berpikir kemungkinan Prabowo Anies itu juga baru hari ini gitu loh. Tadi saya podcast tadi siang, terus dengan malam ini saya belum memikirkan konsekuensi yang lebih jauh, walaupun saya khawatir potensi politik identitas atau kemudian potensi seperti ketegangan seperti 2014 dan 2019 itu saya khawatir akan muncul terulang dalam skala yang lebih besar gitu. Karena ini kalau Prabowo Anies itu istilah saya Prabowo pangkat 2 gitu. Prabowo kuadrat. Prabowo pangkat 2, Prabowo kuadrat gitu. Baik, Bang Kodari tadi sudah berikan pandangannya. Bang Andre gimana Bang Andre melihat ini? Sudah masuk nggak hitung-hitungan kalkulus seperti dikatakan oleh Bang Kodari tadi? Ada nggak kemudian ke arah sana? Setidaknya kemungkinan saja hitung-hitungan di atas kertas, potensi di atas kertas Bang Andre. Ya Bang Kodari ini kan pengamat. Kalau pengamat itu tentu ada hitung-hitungan. Tapi kalau praktis itu kadang sederhana saja, nggak perlu muter-muter kayak pengamat. Jadi kami meyakini keputusan ini akan segera diambil, insya Allah, tanpa perlu voting atau berdebat yang keras. Insya Allah kita akan musyawarah untuk mufakat, tapi memang momentumnya belum pas. Karena kita akan selesaikan tadi tim pemenangan dan program-program. Insya Allah malam ini kita akan dapat para sekjen dan para pimpinan partai akan dapat untuk membahas hal-hal yang belum selesai sampai nanti kita masuk ke kandidat cawapres. Kan kandidat cawapres kan Pak Prabowo sudah menerima, ada nama Mas Gibran, ada nama Pak Erik, ada nama Pak Erlangga dan juga ada nama Bu Kofifa. Ini kita akan bahas 4 nama itu, dan saya rasa cawapres Pak Prabowo ada di 4 nama itu. Agak ragu saya. Analisis Bang Kodari yang tadi terakhir itu. Saya agak ragu dengan analisis kalkulusnya Bang Kodari. Saya meyakini nama Pak Prabowo insya Allah di 4 nama ini. Yang saya sebut tadi ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Bu Khofifah, dan Pak Erlangga. Itu analisis saya. Baik. Jadi kalau yang pernyataan Bang Kodari ya kita anggap saja itu analisis. Tapi saya sebagai orang yang ada di Koalisi Indonesia Maju, cawapres Pak Prabowo kemungkinan besar di 4 nama yang tadi saya sebutkan. Cuma 4 nama itu Bang Dan insya Allah siapapun yang akan terpilih di 4 nama itu, Koalisi Indonesia Maju akan solid, bersatu padu memenangkan Pak Prabowo. Insya Allah. Baik. Ya nggak apa-apa, berbeda. Nggak perlu pakai kalkulus, Bang. Karena Bang Andre kan buka bukunya buku aljabar gitu. Saya buka bukunya buku kalkulus gitu. Kan saya gini, kalau pakai aljabar menurut saya Gibran akan berpasangan dengan Prabowo. Tetapi ya saya nggak tahu kan, misalnya nanti Mbak Ria, teman-teman, Bu Mega ambil buku kalkulus gitu kan. Nama Gibran yang pada hari ini tidak ada dalam wacana Ganjar, tiba-tiba ditaruh dan digandeng menjadi wakilnya Mas Ganjar gitu. Ya tapi sebetulnya begini, secara aljabar, secara matematika pada hari ini kan sebetulnya ya faktor Gibran itu tadi, kalau dia nggak diambil,
maka potensi suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu bisa ketarik loh. Bisa ketarik. Nah, daripada ditarik dan itu resikonya besar, lebih baik ditarik duluan oleh Mas Ganjar, oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau ini ditarik, maka Ganjar lawan Gibran itu kan raksasa betul itu. Iya, Ganjar Raksasa berpasangan betul. dengan Gibran. Iya. Baik. Maka kemudian Pak Prabowo Pak Prabowo ya saya bilang ya, bukan Andre Rosiade ya. Akan mengambil kalkulus dari perpustakaan beliau gitu loh. Oke, baik, jadi nggak baik. pakai buku Aljabar lagi. Bang, apa nggak mungkin nanti? Baik. Kalau di situ, ini kalkul, kalau saya kan Aljabar. Bang Andre, 4 sebentar. orang itu, Bang 4 Andre, orang. saya tahu Nah, Bang Andre. Tapi karena Bang Andre. Bang Kodari bicara kalkulus, apa nggak mungkin? Kalau di sana Ganjar Gibran, di sini Prabowo Kaisang, gimana tuh Pak? Oke, menarik ini menarik. Tapi nanti ya Bang Andre, Bang Kodari, Mbak Ria, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi. Gawat.